Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Afarani Putri dengan NIM 2311010400025, kelas D1, Prodi PGMI, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran, dengan dosen pengampu Dr. Lailatul Usriyah MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Pengertian modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang serta sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Perbedaan RPP dan modul ajar. Dari segi komponen, modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP, sehingga disebut RPP+. Dari segi tujuan, modul ajar kurikulum Merdeka tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran saja, tapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Dari acuan yang digunakan, modul ajar mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Merancang modul ajar. Dalam rancangan modul ajar, berikut ini adalah kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks. Namun, memicu keingetahuan sesuai tahapan usianya agar peserta didik dapat menuju capaian pembelajarannya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Yang keempat, berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Yang kelima, penyajian, penulisan modul ajar menggunakan bahasa dan visual yang sederhana, mudah dipahami, dan disajikan secara menarik. Dan yang keenam, kelengkapan, memuat seluruh komponen yang dibutuhkan. Strategi pengembangan modul ajar. Yang pertama, memahami konsep dan prinsip. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat, pemilihan media pembelajaran. Yang kelima, integrasi karakter dan kompetensi. Yang keenam, melibatkan peserta didik. Yang ketujuh, evaluasi dan refleksi. Dan yang kedelapan, penggunaan berbagai jenis modul ajar. Selanjutnya, komponen-komponen dalam menyusun modul ajar. Yang pertama, identitas modul. Yang kedua, jumlah peserta didik. Yang ketiga, modul pembelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, profil pelajar Pancasila. Yang keenam, target peserta didik. Yang ketujuh, sarana prasarana. Yang kedelapan, materi ajar, media, alat, dan bahan. Yang ke-9, ketersediaan materi. Yang ke-10, kegiatan pembelajaran utama. Yang ke-11, asesmen. Yang ke-12, persiapan pembelajaran. Yang ke-13, urutan kegiatan pembelajaran. Yang ke-14, refleksi guru. Yang ke-15, refleksi peserta didik. Yang ke-16, kriteria ketercapaian pembelajaran. Yang ke-17, daftar pustaka. Yang ke-18, lembar kerja peserta didik. Yang ke-19, bahan bacaan peserta didik. Yang ke-20, bahan bacaan guru. Yang ke-21, materi pengayaan. Dan yang ke-22, materi remedial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.